Pernah gak sih kalian ingin pernah gak sih pernah gak sih kalian ingin menjadi YouTuber dan pernah gak sih kalian ingin menjadi YouTuber tapi tidak pernah terrealisasi karena Astagfirullahaladzim. Pernah gak sih kalian punya cita-cita ingin menjadi YouTuber tapi tidak pernah terrealisasi karena kalian terlalu takut, tidak punya kamera analog yang canggih, tidak punya HP yang cukup memadai, tidak punya skill atau storytelling yang baik ketika ngomong depan kamera. Saya tahu rasanya karena kebetulan saat ini saya sedang mengalami itu. Biar saya ceritakan. Sebelumnya, selamat datang di series Branding YouTube episode kedua. Yang mana kalian ketahui bahwa kalau yang namanya series itu akan berkelanjutan. Bagaimana di channel ini kalian bertemu dengan tokoh utama, seseorang yang tampil ala kadarnya. Yang maksudnya bukan sebagai seorang YouTuber besar, apalagi pintar, seperti yang ada di luaran sana. Tidak puas untuk menjadi biasa saja, tapi saya akan berusaha tampil tangga demi tangga untuk menjadikan diri saya lebih baik. Boleh kalian subscribe channel ini untuk atau berkenan mengikuti perjalanan saya di episode berikutnya. Kembali ke topik, dulu saya sempat berpikiran bahwa oke, kalau memulai YouTube itu harus punya aksesoris yang memadai, harus punya skill public speaking yang baik, harus punya nilai lebih terhadap apa yang mau kita sampaikan ke penonton. Semua pemikiran-pemikiran tentang overthinking yang saya sebutkan barusan, salah satunya itu benar-benar saya telan semuanya. Sampai akhirnya ini memicu permasalahan dalam diri saya. Kalau saya terus berpikiran seperti itu, saya nggak pernah akan memulai. Kalian bayangin ya, cita-cita ingin menjadi YouTuber udah saya idam-idamkan sejak saya kelas 7 SMP mungkin ya. FYI, sekarang saya udah 3 tahun semenjak saya lulus SMA. Berapa lama ditangguhkan ya? Tapi alasan-alasan tadi ya gak salah juga sih. Itu semuanya benar dan akan menjadi nilai plus. Tapi karena dari dulu dilandasi pemikiran berat bahwa oke, kalau mulai itu harus punya alat ini itu. Saya merasa gimana kalau Tuhan itu menakdirkan kita nggak bakal pernah memiliki alat-alat itu. Ketakutan lain bagaimana kalau misalnya rasa malu karena takut dicemooh orang-orang sekitar itu sebenarnya ya orang lain nggak peduli juga. Lalu saya teringat ke versi saya yang dulu ya, yang sebenarnya nggak pernah diberi kesempatan untuk memilih jalan ini itu karena keterbatasan ya, maaf. Jadi ketika gagal, toh saya udah kehilangan banyak hal juga karena nggak bisa memilih apa sih yang ditakutkan. Justru ketika saya memulai dan mengesampingkan dulu dampak, kita sebut saja uang ya, kita akan jatuh atau dan menjadi seseorang yang lebih berani. Iya, saya tahu banyak dari teman-teman yang mungkin sudah menjalani pekerjaan lain atau harus mengurus anak dan lain-lain. Saya tahu meskipun saya dan teman-teman di usia sekarang nggak punya waktu sebebas dulu, kita harus pintar membagi-bagi waktu sih, atau istilahnya 50-50 lah ya. Kalau punya pekerjaan ya prioritaskan dulu pekerjaan karena kita harus lebih profesional tentunya, tetapi jangan sampai itu membunuh kebebasan kalian dalam berkarya. Karena untuk memenuhi istilahnya ya saya versi dulu atau inner child ya, menurut saya apalagi sih yang kita cari selain membahagiakan kita sendiri atau kita versi yang dulu. Kita buang dulu pemikiran kalau konten itu harus punya isi atau pemikiran kayak si A, gaya editing atau sinematografi kayak si channel B. Pokoknya usahakan itu harus terhenti. Jangan sampai keterbatasan yang belum tentu itu bisa menjadi kelemahan, menjadikan kita nggak pernah untuk memulai. Akhirnya saya mencoba untuk berdialog dengan diri saya pribadi, isi kepala yang tadinya sering berantem, mencoba untuk berdiskusi lagi, sampai akhirnya menumbuhkan prinsip baru bahwa gimana kalau semisalnya saya tumbuh tua tanpa berhasil melakukan apa yang saya sukai dulu, sedangkan saat ini saja saya berumur 22 tahun, isi kepala yang terus-terusan mendorong saya untuk memulai konten YouTube itu terus saja mengganggu pikiran saya. Ya saya rasa banyak ya dari teman-teman, terlepas dari apapun profesinya, mau pekerja, mahasiswa, dan lain sebagainya, pasti pernah mempunyai niat memulai konten di YouTube kan. Kita semua berhak untuk memulai, kita semua berhak tampil walaupun seala kadarnya dulu.
cobalah untuk sedikit menekan diri bahwa pemikiran-pemikiran yang selama ini menghalangi kalian karena rasa takut itu bukan apa-apa dibandingkan keinginan kalian untuk lebih berkembang. Nah, beginilah cara saya nekat mulai ngonten di YouTube, meskipun dengan ala kadarnya. Mungkin beberapa orang akan menganggap diri saya aneh, apalagi dengan pemikiran-pemikiran yang saya utarakan barusan. Dan saya juga gak menjamin pilihan-pilihan saya barusan itu benar, tapi yang saya tahu, saya memulai nekat, mulai ngonten YouTube ini untuk menjadikan diri saya lebih bahagia. Gimana kawan-kawan, apakah kalian relate dengan apa yang saya keluhkan selama ini? Jika tidak setuju, silahkan untuk berkomentar di bawah. Akhir kata, sampai bertemu di episode ketiga. Salam.